Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil ahadil fardis somad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah sahibis syafa'ah lana fihi qudwatun wa uswatun hasanah. Amma ba'd. Hadirin para pemirsa, para mitra, para pecinta Kakak Media yang senantiasa berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat yang senantiasa berbahagia. Mari sejenak kita merenungkan diri kita sendiri, bermuhasabah. Di bulan yang penuh rahmah, di bulan yang penuh hidayah ini, kita introspeksi diri. Apakah sesuatu hal yang sudah kita lakukan, yang kita niatkan, sudah sesuai dengan apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala? Atau mungkin hal-hal yang menjadi sebuah cita-cita dan keinginan kita masing-masing sudah menjadi sebuah kenyataan atau hanya menjadi sebuah harapan-harapan belaka. Merupakan sebuah fitrah manusia biasanya. Manusia identik dengan sebuah hal yang istimewa. Artinya, manusia senantiasa menghendaki hidup dan kehidupannya adalah dalam sebuah kesempurnaan. Ego manusia sangat tinggi. Tetapi terkadang karena manusia memiliki ego yang tinggi ini, tatkala tidak dibarengi dengan sebuah ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih tidak diiringi dengan sebuah syukur, maka mungkin akan lepas dari rel-rel yang sudah ditentukan. Hidup di dunia siapapun pasti bertujuan bahagia di dunia, bahagia di akhirat, lebih-lebih. Maka ada semboyan yang mengatakan ini cukup bagus dan luar biasa kalau memang ini adalah sebuah hal yang bisa kita jadikan sebuah hal peristiwa hukum, sebuah kejadian yang memang betul menjadi kenyataan. Ketika muda, hidup senang-senang, berfoya-foya. Ketika tua, banyak harta, bisa berlimpah harta, bersenang-senang, mati masuk surga, luar biasa. Ini adalah sebuah kehidupan yang sempurna. Tetapi ingat, ada sebuah hal yang memberikan sebuah kepastian, belum tentu menjadi sebuah kenyataan. Terkadang keinginan hanya sebatas keinginan belaka. Ingat, kita ingat sebuah apa yang disampaikan beliau, Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau yang cukup masyhur, Al-Ihya Ulumuddin. Beliau memberikan sebuah garis bahwasanya tatkala seseorang mendambakan, menginginkan kebahagiaan, siapapun di antara kita, apa yang digariskan oleh beliau Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, as-sa'adatu, kebahagiaan, kulluha, semuanya kebahagiaan yang manapun, fi ayyam likar rajulu nafsahu, bahwa sesungguhnya kebahagiaan adalah tatkala seseorang mampu bisa mengendalikan hawa nafsunya. Maka konteks ini adalah sebuah nasihat yang baik bagi kita. Imam Al-Ghazali, seorang tokoh yang luar biasa, tokoh yang sufi. Ya, dibandingkan kita apalah. Tapi ada baiknya tatkala kita merenungkan apa yang dikatakan oleh beliau. Jadi konteks kebahagiaan itu adalah sebuah kunci pokok tatkala seseorang di antara kita, saya, Anda semua, para mitra Kakak Media, tatkala kita sebagai seorang yang mampu untuk mengendalikan hawa nafsu yang ada pada diri kita, insya Allah hidup kita akan bahagia. Karena konteksnya beliau memberikan sebuah perbedaan, memberikan sebuah kebalikannya. Wasyaqawatu. Nah, sedangkan kesengsaraan, orang akan menjadi sengsara fi antamlikahu nafsahu. Jadi kesengsaraan itu tatkala nafsu yang akan mengendalikan, nafsu yang akan mengendalikan. Ingat,
Bukan kita yang mengendalikan, nafsu yang akan mengendalikan manusia. Nafsu yang akan mengendalikan Anda, maka Anda tidak akan pernah menjadikan hidup dan kehidupan Anda bahagia. Maka sekali lagi, konteks kebahagiaan itu adalah satu pada poin pokok sebagai kesimpulan bahwasanya tatkala seseorang menginginkan hidup dan kehidupannya bahagia, sa'idun fid dunya, bahagia di dunia, wa sa'idun fil akhirah, lebih-lebih bahagia di akhirat. Maka kunci pokoknya adalah tatkala seseorang, jangan anggap saya, jangan Anda anggap siapa, Anda dan yang lain sebagainya. Tatkala seseorang, siapapun, mudah-mudahan kita semua, Anda mampu untuk mengendalikan hawa nafsunya. Hawa nafsu ini repot, dalam repot di sisi lain lebih banyak la ammaratun bisu, lebih banyak hawa nafsu itu akan mengarahkan kepada suatu hal yang jelek, mengarahkan suatu hal yang tidak baik. Maka tatkala sebuah hawa nafsu bisa dikendalikan, insya Allah kita akan hidup bahagia dan akan senantiasa terlepas dengan sebuah hal yang namanya asyaqawah. Karena konteks asyaqawah, kesengsaraan itu adalah tatkala seseorang dikuasai hawa nafsunya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka di bulan yang penuh rahmah ini, bulan yang penuh barakah ini, sebuah hal yang kita jadikan momentum dan sebuah madrasah untuk senantiasa mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsu kita, sehingga kita betul-betul hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Jangan sia-siakan puasa kita. Mudah-mudahan ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahagia di dunia, bahagia di akhirat dengan belajar hari ini dan sampai nanti dengan mengendalikan hawa nafsu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.